Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama kakak Nilo Made Yulia Widyastuti, NIM 2011031079, kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penanaman konsep pecahan. Nah, adik-adik, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan pecahan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering melihat dan menggunakan bentuk pecahan ini. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu pecahan? Jadi, pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan, di mana pecahan ini disimbolkan dengan A per B. A menunjukkan pembilang dan B menunjukkan penyebut. Pembilang bisa kita peroleh dari apa yang ditanya, sedangkan penyebut dapat kita peroleh dari total jumlahnya. Nah, seperti contoh pada gambar di sini ditanyakan jumlah pizza yang tersisa. Jadi, menurut kalian berapakah bentuk pecahan dari jumlah pizza yang tersisa? Ya, betul sekali. Sisanya adalah 5/8, di mana 5 itu menunjukkan jumlah pizza yang tersisa sebagai pembilang dan 8 menunjukkan total bagian pizza sebagai penyebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan sebagai pembagian, yang kedua ada pecahan sebagai perbandingan, dan yang ketiga ada pecahan sebagai bagian. Di sini kita bahas yang pertama yaitu pecahan sebagai pembagian. Dalam pembagian kita sering melihat bentuk pembagian titik 2 di mana seperti 3 dibagi 2. Nah, pembagian ini dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan di mana angka yang di depan menjadi pembilang dan angka yang di belakang menjadi penyebut. Di sini kakak memiliki latihan soal dan bisa dijawab seperti berikut. Pada nomor A, 4 menjadi pembilang dan angka 5 menjadi penyebut. Yang B, 3 menjadi pembilang dan 4 menjadi penyebut. Begitu juga dengan bagian C, 5 menjadi pembilang dan 2 menjadi penyebut. Next, kita akan membahas mengenai pecahan sebagai perbandingan. Pada gambar di sini, kakak memiliki gambar 1 stroberi dan juga 3 permen. Perbandingan ini dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan, di mana benda yang pertama akan menjadi pembilang dan benda yang kedua akan menjadi penyebut. Nah, karena di sini stroberinya ada 1, maka 1 ada sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Begitu juga dengan latihan soal yang kakak siapkan. Dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan sebagai berikut. Karena 4 permen dibanding 5 kue dapat dijadikan bentuk pecahan 4/5. Yang 3 buku banding 4 pensil dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 3/4. Dan 5 kursi banding 2 meja dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 5/2. Yang ketiga ada pecahan sebagai bagian. Nah, di sini terdapat gambar pizza. Ditanyakan bagian pizza yang sudah dimakan. Yang pertama kita cari adalah berapa bagian yang sudah dimakan? Ya, ada 1 bagian. Jadi kita tempatkan 1 sebagai pembilang. Lalu kita hitung total bagian pizzanya sebagai penyebut. Ya, betul sekali ada 4 bagian. Sehingga jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, bagian pizza yang sudah dimakan ada 1/4. Begitu juga dengan latihan soal yang kakak siapkan. Ada 4 kue dari 7 kue, ada 3 buku dari total 4 buku, dan 1 meja dari total 2 meja. Semua ini dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan sebagai berikut. Bagian kue yang disebutkan menjadi pembilang dan bagian kue atau total kue menjadi penyebut. Nah, kakak harap adik-adik sudah mengerti 3 penjelasan kakak ini. Selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai pecahan senilai. Yang pertama kita bisa mencari dengan mengkalikan dengan angka yang sama. Misalnya 1/4. Kita bisa mencari pecahan senilainya
dengan mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misalnya kita kali 2. Jadi 1 kita kali 2 sama dengan 2, dan 4-nya juga kita kali 2 sama dengan 8. Jadi 1/4 senilai dengan 2/8. Begitu juga dengan latihan soal yang kakak siapkan. Ada 3/4. Nah, kita kalikan dengan angka yang sama. Coba kita kalikan 2. 3 kali 2, 6. Begitu juga dengan 4 kali 2, 8. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8. Yang kedua ada 2/3. Kita coba kali 2 juga. 2 kali 2, 4. Begitu juga dengan 3 kali 2, 6. Jadi 2/3 senilai dengan 4/6. Nah, cara kedua bisa kita lakukan dengan membagi dengan angka yang sama. Contohnya 8/4. Kita coba bagi 4. Bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi 8/4 senilai dengan 4/2. Namun karena ini belum yang paling sederhana, bisa juga nanti dibagi 2 hingga mendapatkan hasil akhir 2/1. Untuk latihan soalnya di sini kakak siapkan ada 12/3. Kita bisa bagi dengan angka yang sama, yaitu bagi 3. 12 bagi 3 hasilnya 4 dan 3 bagi 3 hasilnya 1, sehingga 12/3 senilai dengan 4/1. Untuk latihan soal yang terakhir, 6/8. Kita coba sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 8 bagi 2 sama dengan 4. Sehingga 6/8 senilai dengan 3/4. Nah, adik-adik, sekian yang kakak jelaskan. Kakak harap adik-adik bisa mengerti dengan penjelasan kakak. Untuk menambah pemahaman, adik-adik bisa melatih dengan mengerjakan banyak contoh soal. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan penjelasan kakak. Kakak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.